Selamat siang, yuk kita lanjut lagi Kak. Pemanah surgawi Liu Wufeng. Dia dikatakan ahli nomor 1 di alam agung di kota kita. Bahkan kakak perempuanku sangat takut padanya. Fan Meng takut Yang Ye akan meremehkan musuh, jadi dia buru-buru berbicara dengan suara rendah, Aku telah mengirim jimat transmisi ke kakak perempuanku. Kami akan diselamatkan begitu dia tiba. Ahli nomor 1 di alam agung Yang Ye tertegun sejenak, dan kemudian dia mulai tertawa terbahak-bahak. Kali ini, bukan hanya Liu Wufeng yang terpana, bahkan Fan Meng pun linglung. Yang Ye tertawa beberapa saat sebelum dia berjalan perlahan menuju Liu Wufeng sambil menarik Fan Meng bersamanya. Dia berkata, "Satu serangan pedang saya. Tahan hanya satu serangan dan aku akan mengampuni hidupmu." Nadanya riang seolah Liu Wufeng adalah sampah. Fan Meng berkedip sementara jejak kekaguman muncul di matanya. Meskipun dia hanya di alam fana, sikapnya sama sekali bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh pembudidaya alam fana. Anak panah milikku itu seharusnya dihancurkan olehnya. Dia benar-benar tidak biasa karena dia bisa melakukan itu dengan mudah. Liu Wufeng tidak menyerang, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Yang Ye terus memimpin Fan Meng menuju Liu Wufeng. Meskipun dia tidak memancarkan aura apapun, Liu Wufeng merasa seperti gunung yang menekannya, dan bahkan detak jantungnya mulai melambat. Ekspresi Liu Wufeng tumbuh semakin serius sementara kekaguman di mata Fan Meng semakin kuat. Keringat sebenarnya mulai berangsur-angsur muncul di wajah Liu Wufeng, tetapi dia tidak melarikan diri karena dia tahu bahwa dia akan habis jika dia melarikan diri sekarang. Sebenarnya, Yang Ye juga cukup gelisah di dalam hatinya. Dia menempatkan tekanan psikologis pada Liu Wufeng sekarang. Ini bisa dianggap sebagai tekanan psikologis jika seseorang ingin membuatnya terdengar bagus, tetapi sebenarnya, dia sebenarnya hanya menakut-nakuti Liu Wufeng. Selama Liu Wufeng menyerang, maka tekanan psikologis Yang Ye ciptakan akan langsung runtuh dengan sendirinya. Tentu saja, dia bisa memanfaatkan niat pedang yang tidak terkekang untuk membunuh Liu Wufeng. Namun, dia benar-benar tidak ingin menggunakan niat pedang itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak lagi dalam kondisi yang sama. Jika dia mengaktifkan pedang itu sekarang, maka dia pasti akan menerima serangan balik darinya. Setelah semua, dia hanya di 1 stone tingkat pedang niat. Sebenarnya tegasnya, ia tidak bahkan pada 1 stone tingkat. Jadi, konsekuensi dari paksa memanfaatkan niat pedang yang melampaui 3R tingkat surga ranking pasti akan menjadi mengerikan. Wajah Liu Wufeng dipenuhi keringat dingin saat Yang Ye tiba hanya sekitar 20 meter darinya. Apalagi, bahkan ada benang darah di matanya. Namun, dia tidak kabur. Yang Ye mengangguk ringan di dalam hatinya saat melihat itu. Mungkin Liu Wufeng tidak terlalu kuat, tetapi kemauan dan wataknya sangat baik. Tiba-tiba, aura melonjak keluar dari Liu Wufeng. Peringkat tengah dari alam agung. Dia benar-benar maju di bawah tekanan Yang Ye berikan padanya. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak sedikit. Tindakan saya cukup gagal. Saya tidak hanya gagal menakut-nakuti dia, saya mengizinkannya maju sekarang saya benar-benar dalam kesulitan. Wajah Fan Meng menjadi pucat. Liu Wufeng tidak menyadari keadaan tubuh Yang Ye saat ini, tapi dia sadar. Jika Liu Wufeng menyerang, maka keduanya pasti akan mati. Liu Wufeng menghela nafas, dan seluruh tubuhnya rileks. Tekanan yang dia rasakan sebelumnya telah lenyap juga. Dia menatap Yang Ye lagi, tetapi ekspresi serius di matanya telah lenyap dan hanya niat pertempuran yang membara yang tersisa. Saya memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan jika saya menghadapi ahli realem monark peringkat rendah. Saat dia berbicara, dia menarik panah hijau tua dan menjatuhkannya ke busurnya. Bibir Fan Meng menggigil saat dia memegang erat tangan Yang Ye. Sementara itu, Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, watak dan tekadmu tidak buruk. Jika Anda bertahan hari ini, maka Anda pasti akan mencapai sesuatu dalam hidup Anda. Dia meraih pedang di pinggang Fan Meng saat dia berbicara. Begitu dia melakukannya, pedang itu tiba-tiba mengeluarkan raungan pedang dan bahkan mulai bergetar. Pada saat ini, sepertinya itu menjadi hidup. Murid Liu Wufeng mengerut sementara ekspresi serius muncul jauh di dalam matanya. Di sisi lain, Fan Meng menatap Yang Ye dengan tidak percaya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Yang Ye terkekeh, dan kemudian dia melanjutkan berjalan menuju Liu Wufeng sambil menarik Fan Meng. Awalnya aku bermaksud membunuhmu dalam sekejap. Tapi saya menghargai para jenius. Bukankah sayang untuk mengakhiri dirimu begitu saja? Saat dia berbicara, dia berhenti bergerak dan menikam pedangnya ke tanah. Setelah itu, dia mengambil tongkat yang panjangnya sekitar 1 meter. Liu Wufeng dan Fan Meng bingung dengan tindakan Yang Ye, dan mereka hanya menatapnya. Terutama bagi Liu Wufeng. Pada saat ini, ekspresi serius di matanya lebih besar dari sebelumnya.
Karena orang aneh berambut putih jelek ini tidak terlihat seperti orang biasa. Setelah dia mengambilnya, Yang Ye mendorong tongkat itu ke tangan kanan Fan Meng sebelum bergerak di belakangnya. Dia melingkarkan tangan kirinya di pinggang rampingnya sementara tangan kanannya memegang tangan kanannya yang memegang tongkat. Fan Meng tersipu karena aroma pria yang datang dari belakangnya, dan dia akan melawan ketika Yang Ye tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke Liu Wufeng. Dia berkata, saya akan menindas Anda jika saya melawan Anda. Ayo, saya tidak akan menggunakan energi atau niat pedang saya yang dalam. Saya akan membiarkan murid junior saya ini melawan Anda. Kebetulan itu adalah kesempatan besar baginya untuk belajar cara menggunakan pedang. Segera setelah dia selesai berbicara, Yang Ye menggerakkan kepalanya ke dekat telinganya dan berbisik, sirkulasikan energi Anda yang dalam dan tingkatkan tongkat dengan maksud pedang Anda. Jangan biarkan pikiran Anda menjadi liar fokus. Meskipun dia tidak terbiasa dengan ini, Fan Meng tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain sekarang. Jadi, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Yang Ye. Yang Ye memegang erat pinggangnya sambil perlahan menggerakkan tangan kanannya, dan dia menatap Liu Wufeng dan berkata, ayo. Liu Wufeng menatap Yang Ye sebentar. Ketika dia menyadari bahwa Yang Ye benar-benar tidak mengedarkan energi atau niat pedang yang dalam, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit ragu-ragu. Karena ini membuktikan bahwa Yang Ye sama sekali tidak takut. Namun, dia benar-benar tidak mau pergi begitu saja. Dia ragu-ragu sejenak sebelum cahaya dingin melintas di matanya, dan kemudian panahnya melesat ke arah tengah dahi Fan Meng. Anak panah itu cepat seperti sambaran petir, dan bahkan bergemuruh di udara. Tubuh Fan Meng sedikit gemetar saat teror muncul di matanya. Karena belum lagi menolaknya, dia bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi pada saat ini, dia merasakan tangannya bergerak. Suara yang jelas dan merdu bergema saat panah Liu Wufeng berhenti lebih dari 30 inci di depan Fan Meng. Fan Meng menoleh dan melihat bahwa cabang di tangannya tiba-tiba menusuk pada posisi setengah inci di belakang ujung panah. Mata Fan Meng berbinar ketika dia menyadari ini karena itu adalah titik terlemah pada panah. Menyerang posisi itu mirip dengan menyerang jantung ular, dan itu sangat efektif. Ekspresi Liu Wufeng menjadi sangat serius saat dia menyaksikan adegan ini. Dia yakin bahwa pria berambut putih yang berdiri di hadapannya bukanlah orang biasa, dan kekuatan pria itu mungkin benar-benar melebihi miliknya. Namun, dia masih tidak mau menyerah, dia tidak mau membiarkan panahnya dihentikan dengan mudah. Jadi, dia mengetuk anak panah lagi dan menembaknya. Anak panah itu meninggalkan garis hijau panjang di belakangnya saat melesat ke sini. Kemanapun ia lewat, ruang hancur berkeping-keping sementara udara di jalurnya meledak terpisah. Fan Meng menjadi benar-benar pucat karena dia merasakan aura yang kuat menekannya ketika panah itu meninggalkan tali busur, dan panah itu membuatnya bahkan tidak mampu membangkitkan pikiran untuk melawan. Dia tahu bahwa itu adalah bentuk tekanan. Meskipun Liu Wufeng belum memahami maksud panahan itu membawa tekanan dan auranya sendiri. Selain itu sangat kuat ke titik bahwa itu tidak kalah dengan dia 4 tingkat pedang niat ditambah dengan fakta bahwa kultivasinya melampaui miliknya, dia bukan tandingannya begitu dia kehilangan keuntungan yang diberikan oleh niat pedangnya. Tiba-tiba, dia merasakan tangannya bergerak lagi, dan kemudian panah Liu Wufeng berhenti di depannya lagi, dan kemudian cahaya hijau yang dipancarkannya menyebar sebelum jatuh ke tanah. Namun, telapak tangan Fan Meng telah terbelah dan darah perlahan merembes keluar dari sana. Yang Ye menatap Liu Wufeng dan berbicara perlahan, kekuatan yang dibawanya baik-baik saja, tapi aura dan kecepatannya tidak mencukupi. Apalagi teknik Anda terlalu sederhana dan tidak cukup licik. Ketika Anda tidak memiliki keunggulan dalam kecepatan dan kekuatan, maka teknik yang terlalu sederhana juga tidak berguna. Teknik saat ini yang Anda gunakan persis seperti itu, terlalu tidak berguna. Belum lagi 2 bidikan, saya bahkan bisa menangani 200 bidikan dengan sangat mudah. Liu Wufeng merenung dalam-dalam untuk beberapa saat, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap Yang Ye. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengetuk anak panahnya, dan kemudian dia menjentikkan berulang kali dengan jarinya. Panah demi panah ditembakkan ke arah Yang Ye. Semuanya tidak ditembakkan dalam satu baris, dan mereka menembak ke arah Yang Ye dan Fan Meng dari berbagai sudut berbeda. Bahkan sampai beberapa anak panah tiba-tiba berputar ketika mereka akan tiba sebelum Fan Meng, dan kemudian mereka menyerang dari sudut yang sama sekali berbeda. Jika teknik Liu Wufeng sebelumnya sederhana, maka ini rumit. Apalagi, itu sangat rumit. Karena setiap orang dari mereka tampak seperti sedang dikendalikan, dan mereka menari di sekitar Yang Ye dan Fan Meng. Fan Meng benar-benar tercengang dengan pemandangan ini.
Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi serangan seperti itu. Dia menoleh sedikit untuk menatap Yang Ye, namun dia menyadari bahwa Yang Ye benar-benar menutup matanya sedikit. Setelah itu, tangannya mulai bergerak. Tongkat itu menusuk ke depan, menjentikan, menyapu secara horizontal, mengetuk cahaya ke samping, menebas dengan paksa. Saat tangannya bergerak, panah demi panah jatuh tanpa henti ke tanah, dan tidak butuh waktu lama bagi semua anak panah untuk jatuh ke tanah. Hati pedang yang tercerahkan. Kemampuan untuk mengatasi semua teknik. Wajah Liu Wufeng menjadi sedikit pucat ketika dia menyaksikan pemandangan ini, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Di sisi lain, Fan Meng benar-benar tercengang. Matanya terbuka lebar, dan dia tampak seperti telah membatu. Yang Ye perlahan membuka matanya, menatap Liu Wufeng, dan berkata, meskipun kekuatanmu sedikit lemah, watak dan bakat alamimu tidaklah buruk. Sungguh sia-sia membunuhmu, jadi pergilah. Benar, jangan beritahu siapapun tentang aku. Jika tidak, kamu akan mati sebelum kamu menyadarinya. Liu Wufeng menarik napas dalam-dalam, lalu dia membungkuk kepada Yang Ye, terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Dia berbalik setelah dia berbicara dan bermaksud untuk pergi. Namun, dia berhenti setelah mengambil 2 langkah, dan dia berkata, Nona Fan, waspadalah terhadap klan Ye. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang dari bidang penglihatan mereka. Yang Ye segera menghela nafas lega saat melihat Liu Wufeng pergi. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di sini. Itu adalah Fan Li, Li Qingyi, dan 2 pemuda lainnya. Mereka tercengang saat melihat Yang Ye dan Fan Meng. Karena Yang Ye memegangi Fan Meng dengan erat dari belakang, dan tangan kirinya bahkan melingkari pinggangnya sementara tangan kanannya memegangi tangannya. Anjing, kau beraninya kamu, raungan marah Fan Li tiba-tiba bergema, dan kemudian seteguk darah menyembur dari mulut Yang Ye saat sosoknya terbang ke kejauhan. Yang Ye terbang lebih dari 1 kilometer ke belakang, dan dia menabrak banyak pohon sebelum dia jatuh ke tanah. Darah di dalam tubuhnya bergemuruh sementara bintang tampak berkedip di matanya. Dia merasakan rasa sakit yang luar biasa melonjak di seluruh tubuhnya sementara kesadarannya mulai menjadi kabur. Kali ini, Yang Ye benar-benar sangat marah. Tiba-tiba, Fan Li muncul di hadapannya, dan kemudian dia berbicara dengan dingin, sudah kubilang kamu harus mengingat tempatmu. Tapi sekarang sepertinya Anda tidak menganggapnya serius. Karena memang seperti itu, aku tidak bisa membuatmu tetap hidup. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan kemudian embusan angin bertiup ke arahnya. Jejak keganasan melintas di mata Yang Ye saat dia mempersiapkan dirinya untuk mengaktifkan niat pedang yang tidak terkekang. Meskipun dia harus membayar harga yang tidak bisa dia tahan, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Tepat ketika dia akan menggunakannya untuk langsung memusnahkannya, Fan Meng tiba-tiba muncul di depannya. Dia buru-buru membantunya dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Yang Ye memutar matanya saat mendengarnya. Apakah saya terlihat seperti saya baik-baik saja? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku bahkan tidak bisa berdiri dengan benar? Sementara itu, Fan Li tiba-tiba berbicara dengan dingin, Meng kecil lebih jauh. Mata Yang Ye sedikit menyipit sementara niat pedang di benaknya siap untuk ditembakkan kapan saja. Fan Meng menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia berbalik untuk menatap Fan Li, kakak, mengapa kamu selalu harus bertindak seperti kamu selalu benar? Apakah Anda tahu apa yang baru saja terjadi? Kamu tidak tahu apa-apa jika bukan karena beraninya kamu. Fan Li tiba-tiba menyela Fan Meng sementara api amarah berkobar di matanya, kau benar-benar membalasnya padaku. Fan Meng tampaknya sangat takut pada kakak perempuannya, tetapi dia tidak mundur dan melanjutkan, jika bukan karena dia, maka aku. Little Meng, diam saja. Tiba-tiba, seorang pria berjubah putih berjalan mendekat dan berkata, apa kau tahu betapa khawatirnya kakakmu sebelumnya, kami akan memenangkan pertempuran, tetapi dia tiba-tiba menerima transmisi dari Anda, dan dia segera menyerah. Selain itu, dia bahkan meminta kami untuk bergegas bersamanya karena dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda. Namun, kami tidak melihat siapapun ketika kami tiba di sini, tapi kami melihatmu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, pria berjubah putih itu melirik Yang Ye yang berdiri di belakang Fan Meng, dan dia berkata, Meng kecil, katakan saja kepada kami bagaimana adikmu akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ketika kamu bertindak seperti itu dengan rendahan itu. Akankah klan penggemar dapat menghindari penghinaan? Kamu tidak muda lagi, dan kamu harus tahu bagaimana harus bertindak. Fan Meng melirik Fan Li, lalu dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, kakak, maafkan aku. Api kemarahan di mata Fan Li berkurang sedikit ketika dia mendengar ini, dan suaranya menjadi sedikit lebih lembut, minggir. Dia tidak tahu tempatnya dan bahkan merusak namamu. Aku tidak bisa membiarkan dia hidup. Tidak. Fan Meng langsung menjadi pantang menyerah, kakak.
Kamu tidak bisa membunuhnya. Saya. Dia ingin memberitahu mereka apa yang baru saja terjadi, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Karena dia tahu betul bahwa bahkan jika dia memberitahu mereka, tidak ada dari mereka yang akan mempercayainya. Selain itu, Yang Ye bahkan mungkin dalam bahaya karena itu. Minggir, tatapan Fan Li berangsur-angsur menjadi sedingin es. Meskipun Fan Meng takut pada kakak perempuannya, dia tetap menolak untuk minggir. Niat membunuh muncul di mata Fan Li. Tentu saja, itu ditujukan pada Yang Ye. Namun, dia tidak memperhatikan bahwa itu sama untuk Yang Ye. Tiba-tiba, suara Li Qingyi bergema, ada tanda-tanda pertempuran di sini. Semua dari mereka melihat ke atas dan melihat panah patah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tanah. Alis hitam legam Fan Li menyatu saat dia menyadarinya, lalu dia berbalik untuk melihat Fan Meng, apa yang terjadi di sini. Fan Meng menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa kakak perempuannya sepertinya tidak berniat menyerang lagi. Dia berkata, kami baru saja bertemu Liu Wufeng. Selain Li Qingyi, ekspresi Fan Li dan dua orang lainnya berubah ketika mereka mendengar nama itu. Sementara itu, Li Qingyi berkata, sementara Liu Wufeng hanya seorang kultivator mandiri, panahannya cukup bagus. Paling tidak lebih dari 5 pembudidaya alam agung di seluruh kota Skywin yang dapat mengalahkannya. Berdasarkan pemandangan di sini, dia mungkin mengeksekusi teknik konvergensi panahnya. Namun, dia gagal. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap Fan Meng dan berkata, siapa yang menyelamatkan kalian berdua? Fan Li dan yang lainnya menatap Fan Meng. Fan Meng terdiam. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa itu Yang Ye, tapi dia menahan diri. Karena mereka pasti tidak akan mempercayainya. Selain itu, berdasarkan percakapan antara Yang Ye dan Liu Wufeng, dia tahu bahwa Yang Ye tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Jadi, dia berkata, dia menyelamatkan kita dan pergi. Aku tidak tahu siapa dia. Yang Ye menghela nafas lega saat mendengarnya. Bukannya dia ingin tetap rendah hati, itu karena dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Meskipun dia tahu bahwa dunia ini adalah surga luar sekarang, itu masih terlalu asing baginya. Persis seperti pertemuan ini. Setelah dia meninggalkan kota Skywin, dia menyadari bahwa kota itu sebenarnya dikelilingi oleh pegunungan. Itu dikelilingi oleh pegunungan tak berujung, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Selain itu, dia merasakan banyak aura yang kabur namun kuat di dalam pegunungan ini. Setidaknya, mereka sangat kuat untuknya dalam kondisinya saat ini. Jika rahasianya terungkap sekarang, maka itu tidak akan bermanfaat baginya sama sekali. Li Qingyi mengangguk ringan ketika dia mendengar Fan Meng, dan dia berkata, saya kira itu pasti ahli Realem Monark karena dia mampu menangani teknik Liu Wufeng dengan mudah, dan dia mungkin bukan ahli Monark Realem biasa. Aku benar-benar ingin mengenalnya jika ada kesempatan. Fan Meng mengerutkan bibirnya. The Monarch Realm dia hanya di alam fana. Lalu bagaimana dengan keadaan kalian berdua? Tiba-tiba, tatapan Fan Li turun ke Yang Ye, dan itu bermusuhan. Selain itu, nadanya mengandung niat membunuh. Hati Yang Ye bergetar karena jelas dia masih tidak ingin melepaskannya. Tentu saja, Yang Ye tidak pernah berpikir untuk melepaskannya. Dia bukan orang yang membiarkan orang lain menggertaknya. Jika itu terjadi di masa lalu, maka dia tidak akan ragu-ragu untuk mengaktifkan niat pedang yang tidak terkekang untuk memusnahkannya, bahkan jika dia harus membayar harganya. Tapi setelah dia mengalami begitu banyak, dia tidak lagi impulsif. Meskipun bersikap impulsif itu memuaskan, tidak ada gunanya jika harga yang harus dia bayar sangat besar. Fan Meng tahu bahwa kakak perempuannya pasti tidak akan mengampuni Yang Ye jika dia tidak memberikan penjelasan yang tepat kepada kakak perempuannya. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, itu karena dia mencoba menyelamatkan saya. Yang Ye tersenyum pahit. Apakah ada yang menyelamatkan seseorang seperti itu? Meskipun itu benar, apakah kakak perempuanmu akan mempercayaimu? Namun, secara mengejutkan Fan Li mempercayainya. Fan Li melirik Yang Ye dan mengangguk, kamu melakukannya dengan baik untuk melindungi tuanmu. Saya membedakan dengan jelas antara reward dan punishment. 100 batu energi kelas atas ini adalah hadiahmu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 100 batu energi kelas atas muncul di hadapan Yang Ye. Yang Ye sedikit tertegun dan sangat bingung. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dia wanita yang cerdas, dan dia melakukan semua ini untuk menutupi apa yang telah terjadi. Lagi pula, jika tidak ada penjelasan yang masuk akal, maka itu akan menjadi pukulan mematikan bagi reputasi Fan Meng. Li Qingyi melirik Fan Li dan tersenyum dalam diam. Tiba-tiba, Fan Li menarik cambuk dan berkata, saya mengatakan bahwa saya membedakan dengan jelas antara hadiah dan hukuman. Karena ada pahala, tentu ada hukuman.
Anda mencuri seekor kuda dan meninggalkan klan tanpa izin, dan itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh pelayan. Selain itu, Anda bahkan menyebabkan Little Meng hampir kehilangan nyawanya. Hukumanmu adalah 100 pukulan cambukku. Dia segera mengayunkan lengan kanannya sambil berbicara. Suara udara yang terkoyak bergema, dan kemudian suara cambuk yang bertabrakan dengan daging bergema. Namun, Yang Ye baik-baik saja karena Fan Meng berdiri di depannya. Bekas luka merah darah muncul di tubuhnya. Semua orang di sini tercengang. Terutama Fan Li. Dia tidak menyangka bahwa adik perempuannya akan benar-benar memblokir cambuknya demi pelayan jelek dari klan mereka. Semua ini membuat pikirannya kosong sejenak. Yang Ye tertegun juga, dan kemudian tiba-tiba marah muncul dalam dirinya. Dia menarik Fan Meng ke belakang dirinya dan hendak berbicara. Namun, Fan Meng menariknya ke belakang lagi, dan kemudian dia menatap kakak perempuannya. Kakak, dia menyelamatkanku. Jangan mempersulit dia, oke, anggap saja aku memohon padamu untuk tidak melakukannya. Fan Li tercengang saat dia menatap bekas luka di dada Fan Meng. Beberapa saat berlalu sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo kita tinggalkan masalah ini sekarang. Saat dia berbicara, dia buru-buru menarik pil obat dan memberikannya kepada Fan Meng. Ini sebenarnya satu stone pil kelas, pil kebon darah stasis. Pria berjubah putih itu terkejut saat melihat pil. Nona muda Fan benar-benar kaya. Kamu bahkan punya pil obat seperti itu. Pria berjubah kuning lainnya memiliki keterkejutan di matanya juga. Karena pil obat bisa dianggap sebagai harta langka bagi mereka bagaimanapun, pil obat apapun, bahkan pil mortal kelas terendah sangat langka di kota Skywind. Karena tidak ada alchemis di Skywind City, jadi, ada banyak kesempatan di mana seseorang tidak bisa mendapatkan pil obat bahkan jika seseorang punya uang untuk itu. Pil obat. Mata Yang Ye tiba-tiba berbinar. Saya bisa memurnikan pil juga. Selain itu, kebetulan dia ingat bahwa banyak pil dapat memperbaiki meridian. Selain itu, dia bahkan bisa menjualnya. Bagaimanapun, dia membutuhkan sejumlah besar batu energi sekarang. Yang Ye tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat ketika dia memikirkan hal ini. Itu hanya pil obat. Bagaimana mungkin itu layak bagi saudara Lin dan saudara Yu? Fan Li meraih tangan Fan Meng, dan ada rasa sakit dan penyesalan di matanya. Keduanya hanya tersenyum dan tidak berbicara sepatah kata pun. Sementara itu, Li Qingyi berbicara dengan tiba-tiba, karena kita sudah selesai di sini, ayo kita segera keluar. Fan Meng buru-buru berkata, kakak, aku ingin pergi juga. Fan Li segera menolak, tidak. Sementara itu, Li Qingyi tiba-tiba berbicara, Nona muda Fan, ada sesuatu yang saya tidak tahu harus saya katakan. Fan Li menatapnya dan berkata, silakan. Li Qingyi mengangguk dan berkata, bakat alami kakakmu tidak buruk, tapi dia tidak meninggalkan klanmu untuk marah. Dia seperti bunga yang hanya tinggal di rumah kaca. Sejujurnya, itu sangat berbahaya bagi pertumbuhannya. Coba pikirkan, bahkan jika kultivator pedang telah memahami maksud pedang, seberapa kuat kultivator pedang itu jika kultivator pedang itu tidak mengalami pertempuran hidup dan mati. Fan Meng juga mengangguk dengan tegas. Fan Li terdiam beberapa saat, lalu dia mengangguk ke arah Fan Meng. Fan Meng sangat gembira dan dengan cepat memeluk Fan Li. Pria berjubah putih itu menunjuk ke arah Yang Ye dan berkata, lalu bagaimana dengan dia? Yang Ye buru-buru berkata, aku akan pergi. Dia memiliki batu energi kelas atas sekarang, jadi yang harus dia lakukan hanyalah menyerap energi di dalamnya sesegera mungkin dan memulihkan kekuatannya. Selama dia mencapai kerajaan raja, maka dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan di pegunungan ini. Tidak, Fan Li berbicara dengan datar, kamu harus mengikuti kami karena kami kebetulan kekurangan seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kami. Dia bermaksud menggunakan itu sebagai alasan untuk membuatku terbunuh. Hati Yang Ye bergetar sementara cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan mereka, dia yakin itu pasti sesuatu yang berbahaya. Jadi, bukankah dia mencoba membuatnya terbunuh dengan membawa seseorang seperti dia yang berada di alam fana? Begitu saja, Yang Ye mulai mengikuti mereka dalam perjalanan. Tentu saja, dia tidak melakukannya dengan sukarela. Dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun juga tinju mereka lebih kuat dari dia. Tapi tidak butuh waktu lama sebelum Yang Ye bersedia. Karena inti dari binatang iblis yang dibunuh oleh kelompok Fan Li selama ini telah masuk ke dalam sakunya. Tentu saja, itu terutama karena budidaya binatang iblis itu terlalu rendah, dan kelompok Fan Li merasa bahwa inti batin seperti itu berada di bawah pertimbangan mereka. Jadi, Yang Ye malah menang. Inti bagian dalam tidak berguna bagi kelompok Fan Li, tapi sangat berguna bagi Yang Ye sekarang.
Dia mengira bahwa 1000 batu energi kelas atas yang dia peroleh akan cukup untuk maju ke alam raja, tetapi dia menyadari bahwa bahkan setelah dia diam-diam menelan lebih dari 500 batu di sepanjang jalan, dia hanya mencapai peringkat rendah. Dari alam surga pertama. Dia sangat tidak yakin jika sisa 500 ditambah batu energi kelas atas yang dia miliki bahkan akan dapat memajukan budidayanya ke peringkat tengah alam surga pertama. Untungnya, dia mendapatkan sejumlah besar inner core sepanjang jalan, dan itu membuatnya merasa jauh lebih percaya diri. Selama dia mencapai kerajaan raja, maka dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia bisa meninggalkan kota Skywind untuk mencari Xiao Yuxi dan yang lainnya. Adapun Fan Li. Sejujurnya, sementara dia bertindak melawannya dalam banyak kesempatan, dia bahkan tidak menganggapnya serius. Untuk menjadi sedikit sombong, dia bahkan tidak layak menjadi musuhnya. Dia hanya wanita yang sombong. Dia sendiri tidak sombong karena itu fakta. Meskipun ada dua alam kultivasi antara dia dan Fan Li, dia yakin bahwa membunuhnya akan sangat mudah setelah dia mencapai kerajaan raja. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok Fan Li tidak terbang di udara, dan mereka berjalan sebagai gantinya. Fan Li dan yang lainnya berjalan di depan sementara Yang Ye mengikuti perlahan dari belakang. Selama mereka membunuh binatang iblis, Yang Ye akan segera membelahnya dan mengambil intinya. Nona muda Fan, pelayanmu itu sangat pintar. Jika dia bisa selamat dari perjalanan ini, maka tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi orang kaya kecil-kecilan. Pria berjubah putih melirik Yang Ye yang sedang mengumpulkan inti di belakang mereka, dan dia tersenyum acuh tak acuh sementara ejekan di sudut matanya tidak disembunyikan sama sekali. Lelaki berjubah kuning itu menambahkan alasan tidak ada orang yang bukan siapa-siapa adalah karena mereka rela menjadi biasa dan tidak pernah memikirkan perbaikan diri. Selain itu, mereka merasa senang setelah mendapatkan sedikit harta, namun mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka peroleh bahkan bukan sampah di mata orang lain. Sedihnya. Kakak Yulang benar sekali pria berjubah putih itu menatap Yang Ye dan terkekeh, dia sepertinya baru berusia sekitar 20, tapi dia hanya di alam fana. Haha bahkan pelayan di klan saya yang membersihkan pot kamar lebih kuat darinya. Meski rejeki sangat penting, kerja keras bahkan lebih penting. Untuk berpikir bahwa saya, Lin Ning, hanyalah seorang kultivator independen yang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan atau warisan yang hebat, tetapi bukankah saya juga telah mencapai alam mulia? Saat dia berbicara, dia melirik Li Qingyi dan Fan Li dari sudut matanya. Namun, dia kecewa karena mereka tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-katanya, sedangkan Fan Meng memelototi mereka berdua dengan marah. Lin Ning dan Yu Lang berhenti membuang-buang napas saat itu hanya menimbulkan kemarahan Fan Meng. Namun, mata mereka membawa jejak kesuraman saat mereka melihat Yang Ye. Yang Ye secara alami mendengar percakapan mereka, tapi dia bertindak seperti dia tidak dan terus memilih inti dalam. Setelah menelan sisa batu energi kelas atas dan beberapa inti dalam, Yang Ye berada di peringkat tengah alam surga pertama. Namun, Fan Li dan yang lainnya tidak dapat melihat melalui penyembunyian kultivasinya yang disengaja. Fan Meng ingin pergi ke Yang Ye pada banyak kesempatan selama periode ini, tapi Fan Li menghentikannya, menyebabkan Fan Meng mengerutkan bibirnya sepanjang jalan. Tiba-tiba, Yang Ye berhenti bergerak, dan dia melihat sekeliling sebelum dia mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Li Qingyi tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, hati-hati. Ini seharusnya menjadi wilayah klan Kera Putih. Mereka hidup berkelompok, jadi mari bergerak cepat dan jangan membuat mereka khawatir. Fan Li dan yang lainnya mengangguk ketika mereka mendengarnya, dan kemudian mereka melaju. Namun, Yang Ye mundur berulang kali. Tindakannya tidak luput dari perhatian mereka, dan Fan Li melintas padanya dan berbicara dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Saya takut. Semua. Kalian semua bisa pergi tanpa aku demi membuktikan bahwa dia benar-benar takut. Tubuh Yang Ye mulai bergetar sementara teror muncul di matanya. Gumpalan kebencian melintas di mata Fan Li saat dia melihat Yang Ye bertindak sedemikian rupa. Di sisi lain, alis indah Li Qingyi menjadi satu. Adapun Yu Lang dan Lin Ning, mereka mulai tertawa dengan ejekan. Fan Meng berjalan ke Yang Ye. Dia baru saja akan berbicara ketika Fan Li menariknya ke samping dan menatap Fan Meng, menjauhlah darinya. Fan Meng mengerutkan bibirnya namun tidak berani melawan kakak perempuannya. Dia hanya bisa melihat Yang Ye dari jauh dan bertanya, apa yang kamu takuti? Kematian Yang Ye menjawab tanpa ragu sedikit pun. Hahaha Lin Ning tiba-tiba mulai tertawa, dan dia tertawa beberapa saat sebelum dia menunjuk ke Yang Ye dan berkata, Nona muda Fan, hambamu ini benar-benar terlalu tidak berguna. Sebagai temanmu, saya harus mengatakan bahwa hamba seperti itu benar-benar penghinaan. Sebaiknya bunuh saja dia dan cegah dia merusak reputasi klan penggemar Anda.
Wajah Fan Li sangat tidak sedap dipandang. Dia ingin menyerang tapi Fan Meng berdiri di depan Yang Ye. Dia berkata, "Kakak," Yang Ye berkata bahwa ada bahaya di depan, maka pasti ada bahaya. Mengapa kita tidak pergi ke sekitar area itu? Diam. Fan Li tiba-tiba berteriak, "Apakah kamu tidak cukup mempermalukan dirimu sendiri?" Mata Fan Meng langsung memerah karena keluhan yang dialaminya. Bagaimana aku bisa mempermalukan seseorang yang... Yang Ye tidak akan mengatakan itu jika dia tidak yakin. Kamu. Fan Li mengangkat tangannya dan hampir mengayunkan telapak tangannya ke wajah Fan Meng. Namun, dia menahan diri saat melihat bekas luka yang ditinggalkan cambuknya di dada Fan Meng. Namun, dia masih cukup marah, dan itu menyebabkan dadanya naik turun berulang kali. Sementara itu, Li Qingyi berjalan mendekat. Anggota klan Kera Putih sebagian besar berada di alam raja, dan sangat sedikit di alam agung. Namun, mereka hidup berkelompok, jadi akan sangat merepotkan jika mereka mengunci pandangan mereka pada kita. Tapi itu jauh dari cukup untuk menjadi ancaman bagi kami. Aku minta maaf karena membuat Nona Muda Li menyaksikan pemandangan seperti itu. Fan Li menatap dingin ke arah Yang Ye dan berkata, "Karena kamu takut mati, maka kamu bisa tinggal di sini sendiri." "Tetap di sini sendirian?" Lin Ning terkekeh, "Mengapa kamu tidak membunuhnya saja, Nona Muda Fan? Jika dia pergi dari sini sendirian, maka binatang buas manapun akan cukup untuk mengakhiri hidupnya." Yang Ye melirik mereka, lalu tatapannya tertuju pada Fan Meng. Dia berkata, "Saya sangat sensitif terhadap bahaya. Percayalah kepadaku, hal-hal di depan akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Kita bisa mengitari mereka." "Mempercayai Anda?" Lin Ning mendengus dingin, "Kamu pikir kamu ini siapa?" Semut di alam fana benar-benar berani berbicara besar di hadapan sekelompok ahli alam agung. Betapa menggelikan. Yang Ye mengangkat bahu dan berkata, "Kalau begitu, lanjutkanlah." Sejujurnya, dia berharap mereka semua mati, tapi dia tidak tahan melihat Fan Meng dalam bahaya. Itulah mengapa dia memperingatkan mereka. "Aku percaya dia." Sementara itu, Fan Meng tiba-tiba berbicara. Namun, dia hanya mendapat tatapan tajam dari Fan Li sebagai balasannya. Itu membuatnya buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Yang Ye menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia menyaksikan pemandangan ini, dan kemudian dia menatap Li Qingyi dan berkata, "Karena aku bisa bertahan hidup sementara aku dalam keadaan seperti itu, aku pasti memiliki beberapa kemampuan. Kemampuan saya adalah merasakan bahaya, dan jalan di depan terasa berbahaya bagi saya. Kita bisa berkeliling saja. Ini tidak akan memakan banyak waktu." Dia tahu bahwa Li Qingyi adalah pemimpin sebenarnya dari kelompok itu, dan Fan Meng tidak bisa hanya menghindari jatuh ke dalam situasi berbahaya jika Li Qingyi setuju. "Bahaya?" Lin Ning tertawa dingin, "Mungkin untukmu. Bagaimanapun, bahkan binatang buas pun menjadi ancaman bagi Anda. Anda harus menyadari bahwa Anda tidak seperti kami. Kami ahli alam agung dan Anda hanya di alam fana. Menjadi ancaman bagi Anda dan ancaman bagi kami adalah hal yang sangat berbeda." Yang Ye bahkan tidak meliriknya dan hanya menatap Li Qingyi. Tiba-tiba, Yu Lang berkata, "Nona Li, meskipun kita hanya di alam agung, kekuatan kelompok kita bahkan cukup untuk melawan ahli kerajaan raja. Jika tersiar kabar bahwa kami pergi ke sekitar daerah ini karena seorang kultivator alam fana mengatakan bahwa itu berbahaya, lalu bagaimana kami akan mempertahankan pijakan kami di kota? Selain itu pasti akan mempengaruhi reputasi Nona Li." Li Qingyi menatap Yang Ye dan berkata, "Ayo pergi." Dia berbalik dan pergi begitu dia selesai berbicara. Lin Ning menatap Yang Ye dan tertawa dingin, "Tingge Dewa di sini sendirian. Saya harap kami masih dapat melihat Anda dalam perjalanan pulang." Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas ke arah Li Qingyi. Yu Lang melirik Yang Ye dengan acuh tak acuh, lalu dia segera mengikuti Li Qingyi juga. "Ayo pergi." Fan Li meraih tangan Fan Meng dan bermaksud untuk membawanya. Namun, Fan Meng menolak untuk pindah. Ini membuat wajah Fan Li langsung menjadi dingin, dan dia berbicara dengan marah, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah Anda tidak cukup bertindak dengan sengaja? Kapan kamu akan tumbuh dewasa?" Fan Meng mulai menangis. "Saya sudah mencoba yang terbaik. Aku hanya tidak ingin kamu dalam bahaya. Saya. Kenapa kamu harus begitu jahat padaku? Kamu baru mengenalnya selama beberapa jam. Apa sebenarnya yang dia berikan padamu untuk membuatmu percaya padanya seperti ini?" Fan Li menunjuk ke arah Yang Ye. Dia sudah tenang tapi niat membunuh di matanya semakin kuat. Tiba-tiba, ledakan besar bergema dari jauh, dan seluruh tanah bergetar sementara pohon yang tak terhitung jumlahnya meledak terpisah. Setelah itu, Li Qingyi, Li Ning, dan Yu Lang muncul dalam bidang penglihatan mereka. Namun, ada dua kolosi yang sangat besar seperti bukit yang mengejar mereka. Kolose itu benar-benar seputih salju, tetapi kepala dan anggota tubuhnya berwarna biru tua. Selain itu, sekelompok besar kera putih mengikuti di belakang dua kolosi itu.
Mutated White Ape Kings, dan dua dari mereka. Pada saat ini, wajah Fan Li langsung berubah menjadi putih salju. Di sisi lain, Fan Meng benar-benar tercengang. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba meraih lengan Fan Meng dan mulai berlari. Sekelompok idiot. Saya mengatakan kepada mereka untuk tidak pergi, namun mereka harus pergi. Mari kita lihat apa yang kalian semua lakukan sekarang. Yang Ye menarik Fan Meng sambil berlari dengan liar. Tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk berhenti karena suara gemuruh bergema di sekelilingnya. Setelah itu, hamparan pepohonan besar mulai berjatuhan di kejauhan. "Ah, selamatkan aku!" Sementara itu, teriakan nyaring terdengar dari belakang mereka. Yang Ye membedakannya sebagai suara Lin Ning.